wajib jihad. Oleh karena itu dulu waktu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kan bunyinya adalah setiap orang Islam yang dalam radius sekian meter maka wajib hukumnya ikut apa? Berjihad. Yang pertama. Yang kedua, al-bulugh, balik. Nah, kalau belum balik maka tidak wajib jihad di situ. Sebagaimana suatu ketika Rasulullah pernah menolak salah satu sahabat yang masih kecil untuk ikut berjihad. Nggak boleh, kamu masih kecil. Kapan baliknya seseorang itu? Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan namanya apa? Haid. Tapi ada kalanya kalau sudah memasuki 15 tahun maka tidak perlu menunggu tanda-tanda tersebut, maka ia sudah otomatis termasuk apa? Balik. Yang ketiga, berakal. Berakal ini ya enggak gila. Berarti kalau ada orang yang gangguan gitu ya akalnya, bukan wajib. Yang keempat, al-hurriyah, merdeka. Kalau sekarang insya Allah merdeka semuanya gitu. Tapi kalau dulu itu ada namanya hamba sahaya. Kalau sekarang sudah tidak ada. Yang kelima, ad-dzukuriyah. Harus ad-dzukur itu laki-laki. Jadi kalau perempuan dia tidak wajib apa? Tidak wajib jihad. Suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya boleh ikut berjihad juga bersama para sahabat yang lain?" Maka jawabannya Rasulullah, "Tidak, kamu gak usah jihad. Kamu sudah punya jihad tersendiri." Apa itu ya Rasulullah? Yaitu dengan melaksanakan haji yang mabrur. Jihadnya perempuan itu seperti itu. Jadi jihadnya bukan keluar berperang, tapi keluar untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah apa? Umrah di sini. Kemudian yang keenam, sihat, dalam keadaan sehat di situ. Sehingga sakit, nah, maksudnya sehatnya gimana? Yaitu sakit yang gimana yang tidak wajib jihad? Sakit yang yang tidak bisa menjadikan dia untuk bisa berperang atau gitu. Seperti stroke suruh perang ini. Kemudian apa lagi? Buta dan lain sebagainya. Nah, kalau sebatas masuk angin, kalau lembek itu bukan sakit yang demikian, termasuk sehat. Kemudian yang ketujuh, ini yang paling penting, at-taqwa ala kita. Dia mampu secara berperang, mampu untuk berperang. Lah, mampu di sini ada dua kategori, mampu secara sehat, secara fisik ya, dan mampu secara finansial. Mampu secara fisik contohnya apa? Contohnya apa? Tidak buta, kemudian tangannya masih utuh, kakinya masih utuh, itu namanya mampu secara apa? Fisik. Dan mampu secara finansial contohnya apa? Ya contohnya dia punya minimal senjata lah. Jangan sampai ke medan perang kok tidak bawa apa-apa, bekalnya bismillah niatan ini. Nah itu gimana itu? Padahal adanya perang itu kan supaya untuk kalah atau supaya menang. Menang. Nah, dia nggak bawa apa-apa itu berarti tujuannya untuk apa? Yang penting mati gitu. Mati syahid. Bukan mati syahid gitu. Mati ngerepoti. Bukan malah membantu tapi justru malah merepotkan itu sebenarnya. Jadi minimal mampu secara finansial dia punya senjata. Syukur-syukur dia punya kendaraan. Kalau dulu ya minimal punya kuda. Punya kuda, kemudian keluarga yang ditinggal nanti dia punya bekal. Ada bekalnya untuk keluarga yang ditinggalkan nanti. Nah, itu mampu secara finansial. Berarti kalau salah satu dari 7 syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum jihadnya apa? Gugur, di situ tidak wajib. Enggak punya rudal balistik. Oh, dilanjut faidah. Faidah qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, wa kullu udhrin man'a wujub al-haji man'a al-jihad. Dan setiap alasan yang menghalangi kewajiban haji juga menghalangi kewajiban jihad. Illa khawfa tariqin min kufarin,
kecuali ketakutan di jalan karena orang kafir. Maka min nususil muslimina, dan begitu pula dengan mencuri muslim ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Oke. Jadi kata Imam Nawawi di sini, semua uzur yang menggugurkan kewajiban haji itu juga menggugurkan kewajiban apa? Jihad. Contohnya yang menggugurkan kewajiban haji kan niku tidak mampu secara fisik ataupun apa? Finansial. Maka di situ hajinya nggak wajib di situ. Begitu juga kalau hal ini terjadi pada saat jihad disyariatkan, atau jadi jihad ini terjadi ya dengan adanya fatwa dari para ulama, keputusannya tidak bisa panjenengan mutusi sendiri. Oh ini sudah waktunya jihad. Pertimbangannya apa? Wis pokoknya waya, nggak bisa. Yang bisa memutuskan jihad atau tidak itu yang berdasarkan pertimbangan sinten ulama di situ. Ditimbang kira-kira kalau kita jihad nih, melakukan keluar semua dari wilayah ini jihad, kemaslahatannya lebih banyak apa lebih sedikit, itu ada pertimbangannya. Seperti dulu ketika Surabaya dikuasai oleh Inggris itu nih, andai kan di situ tidak ada resolusi jihad, maka yang namanya nyawa itu justru jauh lebih banyak akan hilang dibandingkan ketika melakukan apa? Jihad. Oleh karena pertimbangannya berat untuk melakukan jihad ini, tidak bisa diputusi individu tertentu, harus diputusi sinten ulama. Sehingga perkara-perkara yang tidak mewajibkan seseorang haji itu maka menggugurkan juga kewajiban untuk melakukan apa? Jihad. Monggo selanjutnya masalah idza maradal mujahidu ba'da khurujihi lil qitali, jika seorang mujahid sakit setelah keluar untuk berperang, fahuwa bil khiyari baina ayyam dia lil jihadi aw yarji'a, maka dia bebas memilih antara melanjutkan jihad atau kembali. Nah ini, waktu diperintahkan jihad oleh para ulama itu dia tak dalam keadaan sehat, akhirnya ikut rombongan. Dilalah ketika keluar wilayah tiba-tiba sakit keras, apa biasanya? Tiba-tiba stroke ringan dan sebagainya katanya. Nah maka dia punya pilihan, tetap ikut jihad katanya, ataupun kembali ke wilayah. Nantinya permasalahan yang lain. Masalah idza ja'al kufaru ila baladihi muharibina, jika orang-orang kafir datang ke negerinya untuk berperang, au qaruba baladuhu fala yushritu an-nafaqatu, atau mendekati negerinya maka biaya tidak disyaratkan. Oke. Tadi kan harus ada kemampuan secara finansial, terus ya. Lah, tetapi kalau yang orang kitanya diserang, jadi orang-orang yang mau menjajah itu masuk ke wilayah kita, maka di situ syarat finansial sudah nggak berlaku lagi. Siapapun itu, kamu punya kemampuan finansial atau enggak, yang penting kamu memenuhi syarat tadi selebihnya itu ya, maka wajib ikut untuk berperang. Oke, cabang permasalahan yang lain. Masalah idza dakhala al-adu ardana, jika musuh masuk ke wilayah kita, fal jihadu 'alal jami'i, maka jihad wajib atas semua orang, as-saghiri wal kabiri, baik itu kecil atau dewasa, wal huri wal abdi, baik yang merdeka atau yang hamba, wal rajuli wal unsa, dan laki-laki dan perempuan, li'annahu difa'un 'anid dini, karena itu adalah pembelaan terhadap agama, wal ardi wal aradi, dan tanah air dan kehormatan. Nah ini ada permasalahan yang lain. Jadi kalau musuh sudah menyerang ke wilayah, maka jihadnya berlaku bagi semua. Tapi kalau di Indonesia kan baratnya sudah terstruktur ya, sudah ada tentaranya, sudah ada. Tapi kalau dulu kan tidak ada sistem terstruktur seperti ini, tidak ada. Sehingga kewajiban jihad itu berlaku bagi siapapun itu yang ada di wilayah itu. Karena sama saja dia jihad atau tidak jihad, nyawanya akan hilang. Oleh karena itu daripada nyawanya terbuang sia-sia, maka baiknya berjihad di situ, mempertahankan diri. Masalah lagi, idza kana al-jihad. Masalah idza kana al-jihadu fi halati fardil kifayati, jika jihad dalam keadaan fardu kifayah,
fayushtaratu idnul walidaini au idna ahadihima inda faqdil akhari, maka diperlukan izin dari kedua orang tua atau salah satunya inda faqdil akhari, jika yang lain telah tiada. Faridho al-walidaini wajibun, karena kewajiban pada orang tua adalah wajib. Oke. Jadi kalau jihadnya itu statusnya fardu kifayah, berarti kalau fardu kifayah itu kan sifatnya menyerang, ya. Nah, maka di situ disyaratkan kalau ada anak itu harus mendapatkan izin dari siapa? Kedua orang tuanya ataupun salah satunya. Jadi itu cabang permasalahannya. Selanjutnya Masalatun al-madinu idza kana al-jihadu kharija ardina. Masalah al-madinu, orang yang berhutang jika jihad dilakukan di luar wilayah kita, yakni fardu kifayah, fa alaihi ayastadzina ad-dainu, maka ia harus meminta izin dari sang pemberi hutang. Amma idza kana al-madinu mu'siran, tetapi jika orang yang berhutang dalam keadaan tidak mampu, fala yushtaratu idnud daini, maka izin pemberi hutang tidak disyaratkan. Ini menarik ini. Orang yang berhutang dan dia dalam keadaan jihad. Ini saking pentingnya hutang sampai dibahas di sini. Orang yang berhutang dan kemudian dia ikut jihad keluar wilayahnya, maka dia harus izin kepada orang yang memberikan hutang. Karena dia masih punya tanggungan di situ. Nah, jadi kalau andaikan saya punya hutang gitu, kemudian mau berjihad, nah, maka saya harus izin dulu kepada orang yang memberi hutang. Takutnya kalau saya meninggal dunia, jadi hutang kita jadi tanggungan di situ. Tapi kalau tidak izin kan, oh iya pun, jangan apa, panjenengan jihad mawon, pakai panjenengan dokter balik, kalau ikhlas kan, kan? Ini saking saking jinnya masalah hutang piutang. Oke, faidah. Faidah al-jihadu yukafiru dzunuba, jihad menghapus dosa-dosa. Bal